Ya, Pak. Oke. Ya, selamat malam. Responsi ya, kita malam ini jadi aturan main responsi itu sebetulnya tanya jawab ya. Lebih banyak kepada mahasiswa yang bertanya ya. Asisten dosen atau dosen yang menjawab ya. Jadi nyaris tidak ada materi sih gitu ya, tidak akan menjelaskan materi. Baik, saya tunggu pertanyaannya. Soal yang di LMS, soal yang di mana ya. Pak, ini untuk kalau ada soal kirim kemana, Pak? Ini aja langsung ke chattingnya ya. Oke. Wah, ini Agung Dananjaya malah jadi susah masuknya. Oh, Agung Dananjaya itu ini ya, Pandey Made. Iya, Pak, Ya, pandai mandai. benar, Pak. Udah masuk belum? Agung Dananjaya. Agung udah masuk? Belum, Pak. Katanya mau relog sebentar dia itu, Pak. Oke. Tadi Eldwin yang mau nanya, kirim ke ini ya, chatting di MS Team ya? Benar, Pak. Bapak ini gimana ya Pak ngirimnya, Pak? Itu yang di chatting nanti ada gambar klip kan, itu lampiran itu. Terus nanti Sebentar. Di MS Team-nya, Pak? ya, kan ada chat ya. Coba klik yang chat. Atau saya share screen dulu ya, caranya ya. Iya, Pak, boleh, Pak. Enggak lihat ini malah. Nah, ini kan ada chat ya. Perhatikan ini ada chat. Nah, di bawah ini kan ada klip ya, gambar klip. Itu untuk attach file. Terus ya upload from my computer. Klik. Ya, pilih deh filenya ya. Paham? Ya, Pak. Itu chat di atasnya, Pak. Itu kan ada chat tuh. Di Windows nggak ada Oh. Pak, di aku. Beda-beda berarti ya? Beda-beda ya artinya. Iya, Pak. Saya juga gak ada. Loh. Ya udah ke grup Telegram berarti ya? Iya, Pak. Oh, ini kenapa banyak yang di lobby ya? Mungkin belum pakai akun Telyu. Udah kirim, Elvin? Udah, Pak. Oh. Soal ini ya. Oke. Yang lain juga siapkan ya kalau ada yang ingin ditanya ya. Ini kesempatan ya. Dimanfaatkan waktunya.
Kan ada yang suka malu-malu tuh nanya di kelas. Anggap saja saya asisten dosen ya. Oke. Saya harus share dulu ya. Nah, udah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, pertanyaan dari Elvin. Buatlah program dalam bahasa Go untuk menentukan apakah huruf pertama atau terakhir dari suatu string huruf vokal atau bukan ya. Huruf vokal adalah A, I, U, E, O ya. Masukannya berupa string, keluarannya berupa string vokal di awal, vokal di akhir, vokal di awal dan di akhir atau tidak ada vokal bergantung nilai kondisinya ya. Oke. Ini kan soalnya pakai Go ya, langsung aja saya jawab juga pakai Go ya. Kita lihat ini tadi kalau nemu soal begini kita harus ngelihat variabelnya apa ya. Nah di sini kan ada masukan berupa string. Oh berarti ada variabel yang tipe datanya string ya. Kita tulis aja ya. Katanya huruf pertama atau huruf terakhir suatu string. Jadi bebas nih namanya apa ya. Misalkan kata ya. Terus tipe datanya string. Gitu aja sih. Oke. Nah, tentu data dari luar yang kayak gini atau atur dan lain-lainnya ya, ini test case-nya itu harus dibaca dulu. Berarti fmt scan. Nah, untuk membaca data itu kan ada pilihannya. Ada yang scan-nya biasa nih kayak gini, ada scan line ya, scan FL gitu kan, terus ada scan F ya. Tapi kan ini string ya, bukan karakter. Jadi ini cukup dengan scan saja ya, beres. Ini ada tanda merah, ada warna merah, berarti ini harus pakai import dulu. Ya, sudah, biasa aja dipakai ampersand, kata ya. Nah, jadi kebaca datanya. Lalu ini apa ya? Menentukan apakah huruf pertama atau terakhir dari suatu string huruf vokal atau bukan. Berarti saya pakai variabel apa ya? H1 ya, sama H2 boleh nggak ya? Kita coba ya. Cara yang paling sederhana ya kita bikin variabel lagi ya. Ini H1 dan H2 ini berarti huruf pertama, kok H2? Huruf pertama dan huruf terakhir. HP huruf pertama dan HP lah, misalkan ya. Huruf pertama dan huruf terakhir. Oke, jadi huruf pertama itu adalah si kata dikasih 0 ya. Ini sebetulnya berarti tipenya byte ya. Coba ya. A, H pertama dan H terakhir. Tipenya byte ya. Nah, boleh ya. Oke, saya jelaskan dulu. Jadi string itu adalah satu tipe data yang sebetulnya yang rada-rada ambigu ya. Ada orang-orang bilang tipe data dasar, ada yang bilang juga itu tipe datanya bukan dasar, karena dia adalah kumpulan karakter gitu ya. Sementara karakter adalah tipe dasar begitu ya. Tidak ada orang yang bilang begitu. Nah, tapi juga karena di dalam kehidupan sehari-hari kita tuh kata ya itu banyak ya, kita membutuhkan satu tipe data untuk menampung kata ya, dan itu adalah string ya. Akhirnya string itu juga dimasukkan ke dalam tipe data dasar ya. Nah, jadi secara definisi sebetulnya string itu adalah kumpulan karakter ya. Nanti di semester depan ada yang disebut dengan array. Array itu kumpulan dari
data yang tipenya sama ya. Jadi misalkan kumpulan bilangan bulat, kumpulan bilangan pecahan gitu ya, atau kumpulan apa ya, pokoknya tipe datanya sama ya. Itu sudah tipenya sudah tipe, bukan tipe data dasar ya. Jadi string pun sebetulnya hampir mirip dengan array, dia diacu berdasarkan indeksnya. Ya. Oke, saya tunjukin dulu aja lah sedikit ya. Contohnya, kalau saya punya nah namanya Edwin misalkan ya. Edwin nama depannya siapa? Nama tengahnya siapa? Fikar, Pak. Oh, Fikar. Cukup aja 2 ya. Ini dempet ini. Nah, kalau saya deklarasikan bahwa kata ini tipe datanya string ya di kamus, maka ini sih sebetulnya kumpulan karakter ya. Jadi ini kata 0 ya diakses dengan indeksnya ya. Ini ada kurung siku. Ini itu adalah ini huruf E ini ya. Jadi kalau saya output kata gitu, saya cetak tuh ya. Nanti akan keluar huruf E ya. Kalau misalkan berikutnya kata 1 ya. Jadi ini tuh yang ini 0, yang ini 1, gitu yang ini 2, 3, ini 4, ini 5, dan yang spasi kosong ini ya, ini 6, terus ini 7, ini 8, ini 9, 10, 11, 12 ya. Jadi jumlah karakternya ada 13, tapi indeksnya atau posisinya dari karakter itu dari 0 startnya, jadi 0 sampai 12 gitu ya. Nah, soalnya apa nih? Berupa string. Ini nggak disebutkan berapa banyak stringnya ya. Berapa banyak ininya ya. Nomor berapa ini, Edwin? Nomor 20, Pak, kalau nggak salah. Yang easy atau yang 06 atau yang 05? Yang 06, Pak. Kalau nggak salah 06. Nah ya, ini kita langsung coba jawab di sini aja ya. Variabel, kata, string, terus fmt scan, ampersand kata ya. Terus kan kita cek ya, ini curiganya ini ada 4 ya. Kalau ada 4 ya, maksudnya ada 4 karakter gitu, jadi berarti kata 0 ya. Sama dengan apa nih di sini? Vokal di awal, vokal di akhir, vokal di awal dan di akhir, dan tidak ada vokal. Pakai boolean ya. Pakai awal, pakai boolean dulu aja ya. Pakai awal, terus P akhir, terus apa lagi ya? Ya udah, ini Bu. Jadi saya daripada bikin begini, ini ya. Pakai awal itu adalah kata 0 gitu ya. Sama dengan
Ya ini nih AUEO itu ya. A, A, I, O, E, O. Oke. Kalau vokal di akhir berarti nah ini saya curiga ini teks ini hanya 4 ya. Kalau hanya 4 berarti ini ketahuan 3 langsung kan ya. Anggap saja ya. Soalnya contohnya cuman kayak gini atau atur ya. Oke. Sekarang kita harus ngecek pakai if ya. Ini ada 4 nih yang mau diceknya ya. Biasanya kita ngecek yang paling banyak dulu ya. Jadi ini kenapa banyak nanti kan kalau misalnya ngecek yang satu saja ya, yang vokal di awal, padahal ternyata juga di si kata ini di akhir juga ada vokal gitu ya, maka sudah true di sini gitu ya. Jadi P awal and P akhir gitu ya. Jadi nanti ini vokal di awal ya. P inline. Vokal di awal dan di akhir ya. Vokal di awal dan di akhir. Jadi kalau di true akan ada ini ya. Nah sekarang kita cek aja masing-masing satu ya. Sekarang P awal. Nah ini berarti kita vokal di awal gitu ya. Else P akhir ya. Nah ini ngecek gitu ya. Terus else. Yang terakhir nggak usah dicek lagi, pasti tidak ada vokal di awal, tidak ada vokal di akhir ya. Saya copy, tidak ada vokal ya, tidak ada vokal. Ini jadi karakter ya. Jadi ini kayaknya sih benar ya jadi karakter. Terkecuali nanti kalau ada error ya. Ini harus di typecasting ke string ya. Sementara gini aja dulu ya. Coba kita cek. Oh, vokal di atau vokal di awal dan di akhir. Ini. Apa katanya di sini ya? Syntax error. Itu V akhirnya kayaknya kebalik kapitalnya, Pak. Oh ini ya? Iya, Pak. Oke, makasih. Oh iya ya. Wah, harus teliti ya. Bentar ya. Masih ada yang salah. Mohon maaf Pak, itu else-nya pakai if Pak, else if Pak, yang V awal sama V Salah. akhir. Iya ya, maaf. Oke, sip. Nah, ini ternyata
kalau saya ya di saya itu muncul gini, ternyata ini ada kalimat ya, inputnya itu. Kalau gitu dugaan saya bahwa ini ada 4 berarti salah ya. Ternyata kalimatnya ada juga yang lebih dari 4 karakter gitu ya. Nah ini berarti saya salah nih yang bikin ini ya. Ini soal percabangan saja kan ya? Percabangan saja. Iya, Pak. Tunggu ya sebentar ya. Ini mesti yang bikin saya, tapi saya kadang-kadang suka lupa juga ya jawabannya ya. Kalau yang paling terakhir itu, oh iya, pakai len ya. Untuk mengetahui panjang karakter ini kita pakai len ya. Len dari kata ya. Nah, ini kan kalau misalkan 4 ya, kayak ini nih atau. Terus saya tulis len dari kata, ini pasti akan keluar 4 ya. Nah, tapi kan indeks yang terakhir ini 3 ya, jadi ini saya kurangin 1 ya. Nah, gitu. Jadi mestinya ketemu indeks yang paling terakhir ya. Nah, gitu. Paham nggak, Edwin? Jadi itu ini Pak, itu min satunya gimana Pak tadi? Saya gambar dulu ya. Kalau ada tulisan Edwin gitu ya, ini kan misalkan ada ditaruh di kata lah ya, string ini ya. Nah, kalau saya len dari kata ini akan keluar berapa nih angka ininya? Panjang karakternya berapa nih? 6, Pak. 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ya. 6. Nah, sementara kalau dari indeksnya, ini kan indeks 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Yang paling ujung kan 5 indeksnya ya. Ya, Pak. Jadi supaya dapat angka 5, harus dikurangi 1 dong, ya nggak? Oh ya, Pak. Iya, Pak. Ya, diukur panjangnya, kurangi 1 ya. Oke. Coba kita cek lagi ya. Nah, sekarang benar ya. Jadi memang kita jarang sekali ngebahas tentang string ya. Ya kebetulan aja ya, gitu. Jadi string itu diakses elemennya itu bisa menggunakan kayak kurung siku begini ya. Terus itu ada indeksnya. Indeksnya startnya dari 0 gitu ya. Terus kemudian kita bisa mencari panjang dari panjang dari karakternya, panjang dari satu string ya. Sejumlah karakter yang ada dalam satu string dengan menggunakan fungsi len ya. Gitu. Ini len, ini si variabelnya dilenkan nanti keluar angka ya panjangnya gitu. Terus ada yang disebut dengan konkatenasi ya. Konkatenasi itu menggabungkan string ya. Jadi misalkan saya ada tulisan hello gitu ya. Terus saya punya world ya. Ini A bisa ditambah B gitu ya. Jadi kayak aritmatika penjumlahannya. Jadi si C-nya itu bakal jadi ini karena nggak ada spasi ya. Jadi hello world gitu ya. Yang ini namanya konkatenasi. Concatenation gitu ya. Juga ada yang namanya substring atau slice ya. Jadi kalau saya punya C-nya hello world, saya pengen muncul tulisan low ya, low, L-O-W. Jadi ini saya print aja ya, output C, terus kasih begitu. Nah sekarang
akses dari indeksnya ya. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Nah, berarti 3 ya. Dari 3 sampai ini 4, ini 5. Nah, dari 3 tapi tidak sampai 5. Tambahin 1, jadi 3 sampai 6 gitu. Jadi ini akan keluar LOW ya. Jadi ini tuh ceritanya dari indeks 3 sampai indeks sebelum 6 gitu ya. LOW jadi keluarnya gitu ya, low. Jadi string itu tadi ada indeks, akses dengan menggunakan indeksnya ya. Akses dengan cara menggunakan indeks. Yang kedua, ada fungsi len ya untuk mengetahui panjang dari stringnya. Yang ketiga, ada concat ya, concatenation. Contohnya concat ini. Yang keempat ada slicing namanya ya. Jadi dipotong gitu ya. Bagian dari diambil dari bagian dari string ini ya. Gitu. Jelas ya, Elvin? Ya, Pak. Makasih, Ya. Pak. Oke. Silahkan kalau sudah jelas ada pertanyaan yang lain. Bebas ya. Saya tunggu. Oh, ada yang menunggu di lobby. Siapa? Silakan. Ada yang bertanya lagi? Rizky mau nanya. Cahya Rizky. Pak, Bapak ini saya kalau ada ini Pak soal, nah itu Pak, Raka ada di tele Pak. Oke. Oh, Raka. Oke. Nah, ini juga sama ya. Jadi karakter ke-0, karakter ke-4, ke-8, dan ke-12 dari string. Jadi di concat ya. Concat. Ayo kita jawab ya. Nah, gimana lupa lagi saya downloadnya. Oke, yang ini ya. Temanya sekarang string ya. Oke, jadi ini pesan rahasia yang terdapat pada string. Pesan rahasianya dapat dilihat pada karakter ke-0, ke-4, ke-8, dan ke-12 dari string. Dengan syarat panjang karakter harus lebih besar atau sama dengan 20 ya. Nah, jadi ini sudah ada ya kata ya. Terus, atau pesan aja lah ya. Kita dapat pesan ya. Nah, terus kita input pesannya ya. Nah, ini sekalian saya memperkenalkan kalau ada data begini 20 ya. Itu bisa kita buat konstanta ya. Konstanta max char ya. Ini byte int
dengan 20. Ya. MT, scan, ampersand, pesan. Ini akan kita baca pesannya ya. Terus pesan rahasia dapat dilihat pada karakter. Oh, berarti harus ada pesan rahasia. Pesan rahasia ini ya udah ya tadi pesan ke berapa ya? Ke 0 dikonkatenasi ya, digabungkan aja. Sama pesan ke berapa tadi itu? 8 tambah pesan ke 4 dulu ya. Terus 8. Terus pesan ke 12. Ini masih ada errornya ya. Harus diubah menjadi string ya. Di type case. Karena ini karakter masih ya. Di slice itu jadi karakter ya. Jadi ini di type case ke string. Istilah typecasting nanti di perkuliahan semester 5 itu sering dipakai ya. Bahasa Java. Typecasting. Nah, udah ya. Ini di typecasting. Jadi pesan rahasianya sudah dapat. Lalu berupa string yang menyatakan pesan rahasia yang dikirim atau tidak ada pesan sama sekali jika kondisi tidak memenuhi. Oke, jadi ini kan tinggal pakai if ya. Syaratnya tadi ini ya, max-char-nya ya. If pakai len ya. Panjang karakter harus lebih besar atau sama dengan 20. Oh, berarti yang ini sih yang dari pesan ya. If length pesan if lebih besar sama dengan max. Ya sudah kita cetak aja ya. Yang dicetak kira-kira yang mana? Pesan rahasia, Pak. Ya, rahasianya ya. Kalau misalkan syarat yang ini tidak dipenuhi, ya berarti kita akan cetak string ya. Oh, katanya tidak ada pesan sama sekali ya, tidak perlu diapa-apain berarti ya. Kita tidak akan mencetak apapun ya. Kayaknya sih begini ya. Dia tidak akan menerimanya. Oh, dia tidak akan menerimanya. Tuh kan jadi diam ya, sama seperti itu. Membara itu api sangat panas. Membara itu api sangat panas. Wah, ngeri ya, pesannya mati. Oke ya. Kalau bimbang awaslah. Nah, tidak ada pesan rahasianya tidak ada karena ya bimbang awaslah kurang dari 20 ya. Itu Raka jawabannya. Mana Raka ada suaranya? Cukup jelas atau? Jelas, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan yang lain.
Barangkali ada yang sudah nyoba soal-soal ya dan mentok ya. Gimana ya gitu jawabannya. Silakan. Di grup ada yang nanya lagi nggak? Nggak ada ya. Oh, kalau nggak ada, kita buka latihan Go yang 6 ya. Yang 5 dulu ya. Yang 5 kayaknya masih banyak yang belum bisa nih, saya lihat ya. Itu kan kelas tuh totalnya berapa ya? 47 ya Elvin ya kelas tuh. Ya Pak, 47. Itu 39 tuh yang baru ngejawab. Itu mungkin ya ada yang 2 kali juga ngejawabnya ya. Jadi kayaknya ada yang dulu menengok sama sekali soalnya ya. Yang ini perlu dijawab nggak? Atau sudah ngerti? Aman nggak ini soal ini? Saya aman Pak. Aman? Aman. Biarpun aman, ada yang saya lihat jawabannya ada yang salah ya. Maksud saya ini ya, cara menjawab gini tuh var, terus apa ya? Kalau aman sih saya skip aja ya. Jadi jangan kayak gini kan variabelnya itu kan ada ya fisik sehat ya. Jangan ditulis sama dengan true, jangan ya. Cukup fisik sehat aja ya. Tuh, jadi saya tulis aja kalau gitu ya. Ini fisik sehat, terus cukup bekal, sama satu lagi cuaca bagus. Ini bekal cukup, ini cuaca bagus ya. Maaf saya singkat-singkat aja ya. Sampai sekian amperesan. Nah kayak gitu kan baca ininya ya, true atau true false ya. Artinya ini kalau true gini itu berarti yang mau si mahasiswanya itu berarti dia fisiknya sedang sehat ya. Kalau yang true berikutnya ini punya perbekalan cukup, artinya uangnya adalah gitu ya. Terus yang ketiga cuaca sedang bagus, tidak hujan badai, tidak apa gitu lah ya. Nah, terus cukup gini aja, if fs ya, and bekal cukup, and cukup cuaca bagus ya, cukup gitu aja ya. Enter remain berkemah gitu kan. Else tidak berkemah kayak gitu ya. Jadi kita cek. Nah ya, saya lihat ada yang jawabannya gini, true ya, true ya. Ini juga benar ya. Cuman sedikit kurang sedap dipandang ya, karena ini tuh udah nilainya true gitu ya, nggak usah dicek lagi sama dengan true ya, kayak gitu. Kalau masih dicek sama true, berarti ini belum paham konsep bilangan logika ya, logika ya. Nah yang nomor 2 ini saya lihat juga ada yang masih belum ngerti ya. Ini home pimpa ya, home pimpa berarti yang beda itu yang menang ya. Kayak gini nih, kalau ini sama-sama berarti imbang. Nah, terus ini A, B, A. Kan ada yang beda satu tuh. Yang ini tuh pemain 2 ya. Pemain 1 tuh yang kiri, ini pemain 2, ini pemain 3 gitu ya. Jadi yang beda berarti nih ya. Terus yang ini kan bedanya yang pertama jadi pemain 1 yang menang. Ini yang bedanya ya ini berarti pemain 3 yang menang ya. Ya tampung aja ini ke dalam variabel ya. Var
P1 ya, P2, P3. Karena tipe datanya ini apa nih? String ya katanya. Ya udah string aja ya. Ya input 1, P2, 3 ya. Udah kan dibaca nih. Nah sekarang ngeceknya yang mana dulu ya? Yang imbang, yang pemain 1 yang menang, pemain 2 yang menang, atau pemain 3 yang menang kira-kira nih ngeceknya. Yang imbang dulu lah ya. Nah ngecek yang imbang itu berarti P1 sama dengan P2 and P2 sama dengan P3 ya. Ini nggak usah dicek lagi antara P1 dengan P3 ya. Karena kalau P1 sama dengan P2 dan P2 sama dengan P3 berarti ini sebetulnya semuanya sama dong ya. Jadi simple aja lah ya. Nah, ini berarti ini imbang gitu ya. Mau AAA mau BBB imbang ya. Nah kalau yang berikutnya else if ya. Yang ini atau yang ini kalau pemenang 1 kita mau pemenang yang 1 berarti si P1 tidak sama dengan P2 ya. Dan P2 misalkan sama dengan P3. Nah ini kan berarti si P1-nya beda ya. Beda sama P2 tapi P2-nya sama dengan P3 berarti menang P gitu ya. Kayak gitulah ya kan gampang nih. Berarti ini P1 pemain 1 menang. Coba cek lagi kalau mau pemain 2 yang menang ya udah tinggal diatur ini aja nih. Hampir sama. P2, P2 P1 tidak sama dengan P2, terus P1-nya sama dengan P3 ya. Berarti P2 yang menang. Nah, yang terakhir tinggal pakai else aja sih bisa kali ya. Mungkin begini ya. Ya tiap orang beda-beda sih cara ngerjainnya ya. Tapi mungkin ada yang efektif, ada yang enggak gitu ya. Nah, yang belum efektif dipelajari ya caranya. Coba kita cek ya. Saya belum yakin benar juga ya. Kadang-kadang kalau dari sisi logika sih udah, oh salah. Karena ininya salah ya. Tadi di copy tapi nggak diperbaiki ya. Jadi P1 P1 tidak sama dengan P2, tapi P1 sama dengan P2. Ini ininya Pak kayaknya Pak itu kan di atas pemain 1 pemenang Pak, kurang PE-nya Pak di menangnya. Oh, aduh nggak teliti ya. Terjadi pada semua orang ketidaktelitian. Oke. Nah, benar ya. Oke. Yang ini ada yang ditanyakan nggak yang nomor yang apa yang latihan Go 05? Sebutin aja langsung ya. Barangkali ada yang berulang kali mencoba menjawab tapi ternyata belum bisa gitu ya. Pak, Bapak sepertinya di Telegram, di grup Telegram ada yang bertanya Pak soal 06 kayaknya. Oh iya, iya. Ini dari siapa ya pertama? Raffi. Oh, Pak. tapi soal di Go 06 ya. Ya, Pak. Kita lihat ya.
Nomor berapa, Rafi? Nomor 2. Ya Pak, nomor 2. Nah, ini kayaknya kelihatannya cara memahami soalnya ya yang belum mahir ya. Buatlah program dalam bahasa Go untuk memilih ketua kelas dari 2 kandidat ya. Jadi ini ada 2 orang yang ditunjuk atau calon jadi ketua kelas ya. 2 orang. Nah, syarat seseorang terpilih menjadi ketua kelas adalah jumlah yang memilihnya harus lebih besar dari kandidat lain. Jadi ada syarat ya. Yang pertama ini. Dan jumlah total pemilih harus minimal 60% gitu ya. Jadi misalkan contohnya ini nih. Ini lihat dulu masukannya. Baris pertama jumlah siswa. Nah, ini ada 46 siswanya ya di kelas itu. Di baris kedua ini yang memilih A. Di baris ketiga ini yang memilih B ya. Ini 40 yang memilih A, 4 yang memilih B. Berarti kalau syarat pertamanya ini ya harus lebih besar, berarti benar ya. Si 40 lebih besar dari 4 ya. Jadi si A syarat pertamanya benar ya. Tapi juga ini harus dicek apakah jumlah total pemilihnya minimal 60%. Nah, berarti kita ngitung persentase ya. Ini kan 40 tambah 4. Loh, ini kelebihannya. Ini soal salah nih. 40 tambah 4. Oh benar. Aduh, saya hampir saja. Ini 40 tambah 4, 44 ya. Jadi ada 2 orang di kelas itu yang nggak milih tuh ya. Karena di sini sebutkan kandidat juga ikut memilih ya. Jadi ada 2 orang yang nggak milih ya. Nah, terus contoh yang ini. Dari 46 jumlah siswanya, ada 10 memilih A, ada 30 memilih B. Ini totalnya 40, berarti ada 6 yang nggak milih ya. Nah, yang ini lebih parah lagi nih. Dari 46, 1 milih A, 15 milih B. Ini total kan berapa? 16 ya. 16. Nah, ini penting buat ngecek ini. Jumlah total pemilih, persentasenya harus 60% ya. Dari secara hitung-hitungan, cara menghitung persentase gimana? Ini yang nanya siapa? Lupa lagi. Raffi Pak. Raffi. Kalau mau ngitung berapa persen yang milih ya, dari contoh yang pertama ini, gimana cara ngitung berapa persen yang milih? Bagi 100 bukannya? Bagi total ini dong. Oh iya, bagi totalnya. Berarti yang jadi penyebut 46 ya. Terus Iya. yang jadi pembilang 44. ya 40 ditambah 4 ya. Iya. Nah, kalau 40 ditambah 4 dibagi 46, ini lebih besar atau sama dengan ini 60% ya. Sama dengan 0,6 ya. Kan 60% ya, 0,6. Berarti itu syarat keduanya lo ini benar ya. Iya. Ya, kelihatannya udah gampang kebaca ya. Sekarang kita tinggal bikin solusinya dalam bentuk bahasa pemrograman. Kita akan tampung variabelnya itu dari sini dulu aja ya. Syarat seorang terpilih menjadi ketua kelas jumlah. Kan ini. Ini nih ya. Baris pertama menyatakan jumlah siswa di kelas itu. Berarti yang 46 ini harus ditampung dalam variabel apa? Coba variabel apa enaknya? Seluruh jumlah. Apa ya? Ini jumlah siswa di kelas. Jumlah Total siswa. 46. Total siswa. Apa ya? Total siswa ya. Ya. Ini jangan dimasukkan ke dalam ini ya. Ini kan ya. nanti dalam bentuk input ya. Total siswa. Terus yang baris kedua Kandidat A. Gimana ya? Total yang milih kandidat A gitu kan ya? Total A ya. Kita tulis saja total A ya. Total A aja.
Terus yang satu lagi yang ketiga total B ya. Total B ya. Itu datanya apa nih? Integer. Nah, ini kan ada 60% ya. Ini saya jadi suka pengen menjelaskan penggunaan konstanta ya. Berarti ini min minimal wah ya, minimal persen ya. Ini saya tulis aja ya. Jadi ini plot 64 dan nilainya 0,6 ya. Boleh ya? Sambil belajar bagaimana program dibuat ya. Makanya nanti bisa saja tiba-tiba diganti ya. Wah, jangan 60% dong, misalkan 50% ya tinggal ganti ini dong ya. Gitu. FMT scan yang dibaca 3 ini ya, 3 data ini. Pakai itu, pakai ini. Nah, gitu udah baca gitu. Coba sekarang tadi syaratnya adalah jumlah yang memilihnya harus lebih besar dari kandidat lain ya. Jadi gimana nih? If Kalau kita kalau kita pengen si kandidat A yang menang, berarti total A sama apa ya? harus lebih dari total B. ya lebih besar ya. Iya. Nggak mungkin dong, kayak masa ya lebih kecil ya, Iya. harus lebih besar. Terus dikasih N ya, N ya. kan di sini kan. Dan jumlah total pemilih harus minimal 60%. Minimal itu berarti kan boleh lebih ya, itu batas terakhir kan ya. Iya. Berarti tadi rumusnya apa ya? Total A ditambah total B dikasih kurung, terus dibagi berapa? Bagi Total siswa bukan? iya 46. Total siswa. Total siswa aja ya. 46 ini angka yang di input ya. Iya. Bisa jadi 32 ya, tergantung ini ya. Ini kebetulan aja saya kasih contoh ini ya. Jadi ini jangan dilihat ya, karena sudah masuk ke dalam variabel. Ini tadi harus lebih besar sama dengan 0,6 gitu kan ya. Ini minus persen ya. Iya. Saya sudah pakai ini 0,6 ya. Nah, ini FMT inline. Kandidat A menang ya. Ini kalau mau aman di copy aja tuh. Iya. Jadi aman dari typo ya. Terus else. Sekarang if ya. Pakai if ya. Iya. Saya copy aja. Berarti ini tentu lebih kecil dong ya. Yang menang ini ya. Tuh, terus ini saya copy. Berarti ini B yang menang. Nah, yang terakhir kan tidak ada pemenang. Berarti ini else. Tidak ada pemenang ya. Nah, sekarang kita cek bagian ini. Ini khawatir karena kan ada pembagian ya. Kalau bagian ininya bilangan bulat, yang bawah bilangan bulat, akibatnya apa? Ingat nggak? Pembagian integer dong ya? Ya nggak? Iya, Pak. Div ya. Jadi ini harus diubah menjadi bilangan real ya. Dikasih plot aja gitu ya. Ini juga di plot 64. Untuk pengamanan ya. Iya, Pak.
Nah, ini sudah aman ya. Tapi kalau dilihat-lihat ini kan asa aneh ya. Ini bisa kita keluarkan kayaknya ya. Taruh dalam variabel apa ya? R 0% menang. Lot 64 ya. Ini saya taruh aja di persen menang sama dengan. Nah, ini kita keluarkan aja nih. Jadi misalnya persen menang. Yang ini juga karena sama. Kok ke situ ini ya. Nah, jadi enak kelihatannya ya. Jadi cuman ngitung sekali aja. Nanti ini dibandingkan dengan ini ya. Sampai sini kira-kira ada yang ditanya? Itu yang else if gak ada yang total B ya? Total A kurang dari total B. Oh, ini kebuang ya? Iya. Sorry. Total B ya. N ya, aduh kebuang. Lah, ini persen menang malah. Nggak teliti. Nah, gitu ya. Jadi ini lebih besar dari total A lebih besar dari total B. Kalau ini total A-nya lebih kecil dari total B ya. Berarti B yang menang. Ya, Pak. Nah, kita cek aja ya. Bener ya. Oke. Lulus seluruh. Yes. Ada yang ditanya lagi? Ada yang masih belum ngerti? Silakan. Ada jelas atau masih mikir? Jelas, Pak. Oke, ini yang berikutnya ya. Fikri Albar Al-Ghifari. Wah, ini temanya string ya. Oke. Nomor berapa ini? Fikri 19. Mana Fikri? Ini ya, Fikri ya. Buatlah program dalam bahasa Go untuk menentukan apakah serangan terhadap musuh bisa dimulai atau tidak. Serangan bisa dimulai jika sandi berupa 6 string berisi pesan rahasia serang. Pesan rahasia akan diperoleh dengan menggabungkan karakter pertama setiap string. Nah, ini sih sebetulnya dari penjelasan tadi udah bisa ya. Edwin yang jawab ya. Mana Edwin? Iya, Pak. Jawab yang ini ya, yang nomor 19. Di Lagi mana, buka Pak? laptop Pak? Yang nomor Iya, Pak. 19. Lagi buka laptop, Pak. Oke. Kayaknya sih Sebentar, Pak. harusnya sudah bisa. Sebentar, Pak. Berarti, oke, Pak. Ini berarti saya buka di LMS-nya apa ya? Iya, langsung dari MS aja. Coba. Sebentar, Pak. Ini latihan 06 ya, Pak? 06, nomor 19. Sebentar, Pak. Ini Oke, sambil nunggu Alvin, yang lain silakan kalau ada yang mau nanya kirim di grup ya. maaf, Pak. Ini untuk share screen-nya gimana ya, Pak? Yang ini, yang share konten, yang ada tanda panah ke atas, coba cari. Sebentar. Samping kanan tombol mic win. Oh, Ada share. kamera. Iya, oke. Ada kamera, ada mic, ada share.
Ini udah kelihatan, Pak? Nah, udah ya. Silakan. Baik, Pak. Oke. Iya, nomor 19. Oh, saya tunggu pertanyaan yang lain ya di grup ya. Grup Telegram. Silakan di screenshot aja. Pak, berarti tadi pakai apa, Pak, yang tanda tambah itu ya, Pak ya? Untuk mendapatkan karakter pertama kan ya. Iya, Pak. Itu berarti yang 0 itu tadi, Pak. Indeks 0. Jadi ini diakses berdasarkan indeks, terus di typecasting ke string, terus di concat ya. Jadi bikin variabel baru aja ya. Misal sandi, Pak, bisa. Ya, betul. Sip. Ini string ya, Pak ya? Atau Ya, byte? string. String. Nah, jadi ya di typecasting Ini, Pak. A terus nah begitu. Itu kurung siku namanya ya, kurung iya. siku. Di concat gabung ya. Ya, sip. Saya copy dulu ya, Pak. Copy aja. Kalau di pseudocode ya, itu nggak perlu ada kayak typecasting begitu ya. Jadi kalau nanti jawabannya tuh sandi sama dengan A akses 0 gitu ya. Gitu juga udah cukup ya kalau di pseudocode ya. Pak, ini if ya? Langsung if ya, Pak? Ya. Jadi kalau yang dibaca itu adalah sama dengan serang ya. Maka else ini kayaknya nggak usah dikasih if ya, else saja. Ya, gitu aja ya. Ini yang nanya siapa tadi? Saya lupa. Saya Pak, Fikri. Fikri, coba. Itu udah bener ya. Ada yang ditanya nggak Fikri? Kalau mau nanya ke Eldwin ya. Udah Pak, udah jelas Pak. Udah jelas ya. Ya, Memang Pak. ini kelihatannya belum terbiasa dengan syntax Go ya. Problemnya ya. Kalau dari sisi logika saya rasa mudah ya, mudah. Oke, next. Pertanyaan dari yang cewek mana? Kok cowok aja yang nanya? Nanti yang pinter-pinter yang cowok. Yang ceweknya tanya penonton. Mana Nopi? Nopi ada yang ditanyakan nggak? Halo? Nopi ada suaranya? Elvin cukup ya? Makasih ya. Erli ada yang ditanyakan? Nabila? Nura? Maaf ini sampai jam berapa ya? Saya lupa. Biasanya sampai jam 9, Pak.
jam 9 itu berarti 100 menit ya? Saya lupa deh, kalau nggak salah tuh pas waktu itu biasanya kalau Kak Hanan itu kalau misalkan nggak ada yang nanya, dia ada soal gitu Pak. Jadi dari Kak Hanannya soalnya. Oke ya. Di 25.3 karena nggak ada yang ditanyakan, saya mau coba masuk ke minggu ke-14 ya, nggak apa-apa. Waduh. Minggu 14 yang soal yang itu ya, yang ada perulangannya, boleh nggak? Atau Boleh nggak Pak mau? satu soal. Satu soal. Oke. Nah ini ya, sebetulnya saya udah share videonya ini. Kemarin ada pertanyaan dari kelas PJJ ya, tapi nggak apa-apa ya, dipelajari lagi ya. Nah, soal ini adalah menggabungkan atau mengkombinasikan antara percabangan dengan perulangan ya. Kebetulan ini ada ada percabangan di dalam perulangan ya. Mungkin ada soal yang terbalik ya. Jadi ada perulangan di dalam percabangan ya. Boleh juga kan begitu ya. Ini bagus soalnya ya. Buatlah program dalam bahasa Go untuk memeriksa apakah terdapat huruf K atau Q pada 10 huruf yang diinputkan ya. Jadi udah ada 10 huruf yang diinputkan kayak gini, kelihatannya ini kalau perulangan pakai jenis perulangan yang berdasarkan iterasi ya. Karena udah tahu nih bakal 10 ya. Pertanyaan saya, perulangan jenis apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan problem yang banyak iterasinya sudah diketahui dari awal? Apakah for, while do, atau repeat until? For ya Pak. Siapa yang jawab? Yang barusan jawab siapa? Saya Pak, Eldi. Elvin. For bisa, tapi while do sama repeat until juga bisa kan ya? Ya Pak, Ya bisa nggak? juga Pak. Ya. Bisa juga kan? Kalau ngelihat soal ini ya, ini sebetulnya yang cocok ini pakai while do ya, karena ini ada gabungan. Yang pertama banyaknya iterasi itu 10 ya, tapi juga ini kita kan memeriksa sampai ketemu ya. Maksud saya gini, ini buatlah program bahasa Go untuk usaha terdapat huruf K. Coba perhatikan yang ini ya. Ini kan soalnya itu huruf ya. Pak, mohon maaf Pak, belum ini Pak share screen. Ya Allah. Maaf ya dari tadi. Nah ini ya. Kelihatan? Udah ya, kelihatan ya. Sudah terlihat Pak. Duh, maaf ya. Buatlah program dalam bahasa Go untuk meriksa apakah terdapat huruf K atau Ki pada 10 huruf yang diinputkan ya. Jadi ini kelihatannya ada karakter ya. Ini bukan string loh, ini kumpulan karakter ya. Nanti akan memeriksa ya. Gitu. Dari paling kiri dulu kan periksa ya. Q. Ternyata ada Q ya. Ada Ki. Pertanyaan saya, apakah kita akan tetap memeriksa sisanya? Ataukah berhenti? Berhenti Pak. Berhenti kan ya? Contoh kasus, nah saya contoh kasus aja ya. Misalkan ada, kalian nanti mungkin sudah menikah lah ya. Edwin sudah menikah, nah, punya istri, istrinya lagi ngidam. Kata istrinya teh, katakan saja rumahnya di Podomoro ya. Wis ya. Kata istrinya teh, Kak Elwin, saya pengen rujak ya. Di sekitar Buah Batu ini kalau ada 10 toko rujak ya. Warung rujak. Tolong cari Oh, bentar. Ya.
Masuk. Kenapa? Masuk kelas, Mas. Halo? Masuk aja. Bocor ya? Ada suara. Oke, jadi Elvin kalau nyari berarti kan rencananya mencari ke 10 warung, mencari rujak ya. Ketika ketemu di warung pertama rujak, kira-kira akan nyari lagi nggak ke warung kedua? Enggak, Pak. Udah ya. Nanti istrinya ngamuk ya. Ngapain katanya nyari sampai 10 warung, kan di warung pertama sudah ketemu rujak ya. Kata Edwin, aduh lupa saya menggunakan perulangan for gitu ya, kata Edwin. Kata istrinya, makanya pakai perulangan while do dong ya. Kalau while do itu ada kondisi, kalau sudah ketemu nanti berhenti gitu ya. Kira-kira begitu ya. Jadi sekarang skemanya akan pakai while do ya. Variabelnya ini karakter ya atau huruf ya. Ini saya pakai byte ya. Terus kemudian apa lagi ya? Nah, kemudian kan tadi ada 10 kali pencarian ya, pemeriksaan. Itu kita pakai variabel i untuk pencacahnya ya. Gitu ya. Terus kita inisialisasi i-nya dari 1 ya. Terus inisialisasi juga ketemunya pertama kali false ya. Untuk kasus tadi Elvin cari rujak dari rumah, pas keluar dari rumah itu kan rujaknya belum ketemu ya, jadi kita pasang statusnya false ya. Nah, jadi ada inisialisasi begini ya. Nah, terus for i lebih kecil sama dengan 10. Jadi nanti akan nyari ke 10 warung ya. And not ketemu. Karena ketemu diinisialisasi dengan false, biar masuk ke dalam loop, si ketemunya harus dikasih not ya. Jadi ini jadi true kan. I-nya 1 lebih kecil dari sama dengan 10, ini sudah true. Yang ini juga true ya, bakal masuk ke dalam loop ya. Nah, oke. Saya tulis aja nanti. Screen lainnya tentunya harus tulisannya ketemu ya. Nah, ini ada yang baru masuk. Siapa yang baru masuk ya? Nggak ada. Oke. Pertama akan dibaca dulu ya. Yang ini nih, huruf Q. Jadi FMT scan, karena ini tipe datanya karakter ya, byte, pakai scanf ya. Scanf itu pakai nanti %C ya. Ini untuk menyatakan karakter. Ini koma ampersand huruf tadi ya. Si huruf ini ya. Nah, terus dicek ya, pakai if ya. If huruf sama dengan K atau si hurufnya sama dengan ya, maka kira-kira apa nih yang saya tulis di sini? Ketemu sama dengan true kan, Pak? Ya, ya. Rujaknya ketemu. Oh ya, kalau dalam kasus rujak. Terus apa lagi ya? Kira-kira di sini apa nih? Break. Apa? Break. Oh, kita nggak perlu ada break ya. Jadi breaknya itu di sini nih nanti. Anggap saja Edwin nyari rujaknya, tadinya rencananya di 10 warung kan Edwin ya? Di warung Ya, pertama nggak ketemu, warung kedua nggak ketemu, warung ketiga nggak ketemu, sampai warung ke 10 nggak ketemu. Nah, proses pencarian dari warung 1 ke warung kedua itu
Berarti harus ada penambahan dong iterasi di sini. Berarti I++, Pak. Ya, plus ya. Biar ini satu sangat jadi nilainya jadi 10 ya, terus 11 ya. Kalau 11 kan udah berhenti ya. Kebayang nggak kalau ininya huruf Q-nya nggak ketemu atau yang bagian ininya false terus, berarti kan Edwin nyari ke 10 warung kan ya. Gitu. Bagian ini bagian ini sebetulnya kalau yang true atau false itu bisa diganti ya. Pakai kayak gini loh. Biar ini. Jadi ini sebetulnya tidak perlu pakai if juga boleh ya. Nah, gitu. Ini ekspresi nilainya awalnya false ya, tapi kalau ininya ketemu, kalau ininya true atau yang ininya true, ini kan jadinya true ya. Pas naik ke atas not true, jadi false nilainya kan. Karena false, ini jadi ini false ya. Karena false jadi berhenti ya. Coba kita cek ya ini jawabannya ya. Pak, itu belum dideklarasi. Apa Ketemu. tuh? Iya. Ketemunya belum dideklarasi. Iya ya, kok saya lupa ya. Full ya. Makasih. Ini suara Cahya ya. Nah, benar ya. Atau saya pindahkan ke Go ya, biar bisa kita analisis ya. Perhatikan ya. Kita pengen tahu, benarkah perulangannya berhenti ketika sudah ada huruf K atau Q ya. Ini kita print aja di sini nih. Print line, print F ya. Saya ingin ngecek yang pertama I ya. Itu persen D ya. Jadi akan saya cetak I yang pertama ya. Terus saya ingin mencetak huruf ya. Yang ketiga saya ingin mencetak ketemu. Jadi ini itu kan bilangan bulat ya, ini pakai persen D. Terus kalau huruf ini karakter ya, persen C ya. Terus kalau ketemu itu kan boolean itu persen P ya. Terus ini saya pakai variabel. Ini test.txt-nya saya pakai untuk ini ya. Coba saya ambil semua. Boleh ya. Ini nih. Ini saya coba yang paling atas dulu ya. Ini saya cut. Saya taruh sini. Nah, jadi komen ya. Saya coba yang ini dulu ya. Berarti ini kan proses pencariannya ketika dibaca pakai ini ya. Terus dicek, ternyata di sini true ya. Karena true ini jadi true ya. I-nya naik 1 ya. Jadi 2 ya. Maka akan yang kecetak itu ini adalah 2 hurufnya Q dan ini true ya. Tulis true di bawahnya ya. Ini pakai /n ya untuk pindah baris ya. Kita cek ya. Test.txt ya. Kita lihat hasilnya. Nah, itu dia ya. Jadi I-nya 2, hurufnya Q, ketemunya true ya. Kelihatan ya? Ini yang sisanya ini kan nggak dicek lagi ya. Oke? Paham? Paham ya? Buktinya kan ini tuh waktu saya print, tidak ada yang lainnya. Kita coba yang kedua ya.
Ini A, S, D, F, G, H, J, K. Nah, pas K ketemu ya. Jadi yang nggak diperiksa L sama Z ya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia ya. A diperiksa, oh ternyata masih false ya. S false, D false, F false, G false, H false, J. Gitu Kak, ketemu udah di stop ya. Tuh. Terus yang ini Yang ketiga, oh ini sama ya. Ki, K. Oh ini ada 2 berturut-turut ya. Kita cek. Sama seperti tadi kasusnya ya. Begitu ada Ki, ini ya. Coba kalau misalkan ininya E ya. Terus di sininya Ki. Tuh. E dulu diperiksa. Pas K, ketemu ya. Ada. True gitu. Coba yang terakhir. Ini P. Wah ini. Ini berarti kasusnya nggak ada yang jualan rujak ya. 10 warung tidak ada yang jualan rujak ya. Nah, itu soal pertama dari minggu ke-14 Go 07 yaitu kombinasi perulangan dengan percabangan ya. Cukup seru sih ya soal-soal seperti ini. Jadi kalau misalkan rajin ya nanti di semester depan kuliah algoritma pemrograman lancar sih ya. Terus semester depan lagi struktur datanya lancar sih ya. Karena ini kita melatih logika ya. Lewat 10 menit ya. Katanya tadi jam 21 saja ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini. Mungkin cukup saja barangkali ya. Sudah kemalaman juga kalian mungkin ada tugas lain. Besok ada kuliah nggak? Ada responsi, Pak. Responsi ya. Barangkali gitu saja Alvin ya. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh. Ini saya udah lama nggak menggunakan forum, boleh di forum ya. Boleh di forum atau ya kabari, tapi saya jarang buka forum sih. Kabari ke saya ya kalau ada pertanyaannya. Ya gitu saja. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, mohon maaf untuk absensi gimana, Pak? Absensinya ada nanti otomatis ke rekod di MS Team ya. Oke, ya. Oke. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama.